Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam sejahtera, salam kebajikan. Masih bersama kami di sini buku siswa anak sekolah yang akan selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama mengenai soal-soal P3K keguruan. Edisi kali ini kita akan berbagi mengenai soal-soal P3K untuk kompetensi teknis pendidikan guru sekolah dasar dan kompetensi teknis pedagogi. Soal-soal dalam pembahasan ini merupakan soal-soal yang kita ambil dari teman-teman kita yang sudah melakukan tes pada tahap 1 dan tahap 2. Semoga melalui soal-soal ini bisa memberikan gambaran kepada kita bersama mengenai pola-pola soal dalam tes seleksi P3K. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Soal yang pertama. Pak Budi adalah seorang guru PPKN. Setiap kali selesai memberikan materi pembelajaran, Pak Budi selalu mengadakan evaluasi pembelajaran dengan memberikan beberapa soal kepada siswanya. Hal ini dilakukan Pak Budi untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswanya. Pernyataan yang tepat mengenai kegiatan pembelajaran yang dilakukan Pak Budi adalah: A. Pak Budi melakukan prinsip penilaian finding out. B. Pak Budi melakukan prinsip penilaian summing up. C. Pak Budi melakukan prinsip penilaian checking out. D. Pak Budi melakukan prinsip penilaian checking up. Dan E. Pak Budi melakukan prinsip penilaian keeping track. Nah, kita lihat dulu pembahasannya berikut ini. Penilaian yang baik harus didukung dengan prinsip-prinsip penilaian agar terdapat aturan yang jelas untuk mengembangkan penilaian. Nah, pada umumnya, penilaian memiliki prinsip sebagai berikut. Yang pertama, keeping track. Keeping track yaitu prinsip penilaian di mana penilaian itu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, misalnya penilaian portofolio. Jadi dalam penilaian portofolio ini tujuannya yaitu untuk melacak kemampuan siswa. Kemudian yang kedua yaitu checking up, yaitu penilaian harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, misalnya memberikan evaluasi. Yang ketiga yaitu finding out. Nah, di mana penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadinya kelemahan dalam proses pembelajaran. Nah, misalnya melakukan kuesioner atau angket. Yang keempat, summing up, yaitu penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Nah, summing up ini misalnya bentuk penilaiannya yaitu penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester. Nah, dari sini sesuai dengan soalnya, Pak Budi ini setiap kali memberikan materi pelajaran selalu mengadakan evaluasi. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang D. Pak Budi melakukan prinsip penilaian checking up. Nah, kenapa checking up? Yaitu mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran atau evaluasi. Nah, yang menjadi perhatian di sini yaitu antara checking up dan summing up. Kalau checking up, itu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kalau summing up, yaitu menyimpulkan apakah peserta didik mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Nah, tetapi di sini tidak dalam proses pembelajaran, tetapi setelah proses pembelajaran. Yaitu misalnya dalam PAS atau PTS. Ini kan setelah proses pembelajaran. Nah, bedanya kalau checking up tadi dalam proses pembelajaran. Nah, inilah perbedaan dari checking up dan summing up. Kalau untuk keeping track ini pasti sudah bisa, dan untuk finding out juga sudah bisa. Lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar orang yang naik angkot atau naik mobil. Dari gambar di atas, seseorang yang melompat dari mobil, maka dia akan terjatuh seakan-akan tertarik oleh mobil tersebut. Pernyataan yang tepat berdasarkan ilustrasi di atas adalah: A. Setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada resultan gaya yang bekerja untuk mengubah arahnya. B. Percepatan suatu benda sebanding dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut. C. Setiap benda akan mempertahankan keadaan diam jika tidak ada resultan gaya yang bekerja untuk mengubah arahnya. D. Terdapat gaya aksi dan reaksi yang bekerja pada kedua benda tersebut. E. Benda yang mula-mula bergerak lurus akan tetap bergerak lurus karena ada resultan gaya yang bekerja untuk mengubah arahnya. Nah, jika kita lihat dari pernyataan dan kita lihat dari optionnya, maka ini berhubungan dengan hukum Newton karena berhubungan dengan gaya. Nah, kita lihat dulu pembahasannya. Hukum gerak Newton.
adalah 3 hukum fisika yang menjadi dasar mekanika klasik. Nah, jadi ada 3 hukum gerak Newton. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Nah, untuk hukum pertama ini berbunyi setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali jika ada gaya yang bekerja untuk mengubah arahnya. Hukum Newton kedua berbunyi, percepatan satu benda nantinya akan sebanding dengan jumlah dari gaya atau resultan gaya yang bekerja di benda itu, serta berbanding terbalik dengan masanya. Kemudian hukum Newton 3 ini berbunyi setiap aksi pasti memiliki reaksi yang sama besar serta berlawanan arah. Nah, jika kita lihat ini, kalau jawabannya hukum Newton 3 sudah pasti tidak mungkin karena di sini tidak ada aksi, tidak ada reaksi. Kemudian kalau untuk hukum Newton 2 juga tidak mungkin karena orang yang melompat itu kan dia tidak memiliki resultan gaya atau percepatannya tidak ada. Jadi ini sesuai dengan hukum pertama Newton. Setiap benda akan pertahankan keadaan diam. Jadi mula-mula orang itu kan diam. Jadi seperti yang pada gambar, dia berdiri dulu, kan dia diam. Kemudian dia melompat. Nah, seakan-akan dia tertarik. Jadi dia dari posisi diam melompat, akhirnya jatuh. Nah, seakan-akan tertarik oleh mobil tersebut. Jadi ini sesuai sekali dengan hukum Newton yang pertama. Maka jawabannya adalah yang A. Jadi setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali jika ada gaya yang bekerja untuk mengubah arahnya. Nah, nanti pertanyaannya mungkin saja bisa yang lain, bisa hukum Newton 2, hukum Newton 3. Jadi usahakan teman-teman semua hafal dengan definisi hukum Newton ini dan juga beserta contoh-contohnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. Orang menarik ketapel dengan kuat, orang terjun payung, orang mendorong kendaraan yang rusak, buah jatuh dari pohonnya. Pernyataan di atas yang sesuai dengan hukum Newton. Percepatan suatu benda berbanding terbalik dengan masanya adalah A. 2, 3, dan 4, B. 3 dan 4, C. 1, 3, dan 4, D. 2 dan 4, E. 1 dan 4. Nah, ini kembali lagi kita bertemu dengan hukum Newton. Jadi tadi sudah kita bahas ada 3 hukum Newton, sekarang kita lihat contohnya. Untuk menjawab soal ini kita harus memperhatikan dulu penerapan hukum-hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Untuk hukum Newton yang pertama, nah ini benda yang semula diam akan tetap diam, kalau bergerak akan tetap bergerak, mempertahankan kedudukan aslinya. Nah, ini contohnya misalnya seperti tadi, saat naik mobil yang bergerak cepat lalu direm, maka penumpang otomatis terdorong ke depan. Kemudian ketika mobil berjalan dan pelan lalu digas mendadak, maka penumpang di dalamnya terdorong ke arah belakang. Atau seperti tadi, seperti pada gambar, orang yang mula-mula diam, jadi dari naik angkot tuh diam, kemudian dia melompat, dia akan terjatuh, seakan-akan tertarik oleh mobil tersebut. Nah, ini juga merupakan penerapan dari hukum Newton 1. Kemudian hukum Newton 2 berbunyi bahwa massa atau percepatan suatu benda itu berbanding lurus dengan gaya, dan di antara massa dengan percepatannya berbanding terbalik. Nah, ini sesuai dengan hukum pernyataannya yang ada pada soal. Percepatan suatu benda berbanding terbalik dengan massanya. Nah, ini. Dan contoh penerapannya itu pada waktu melempar batu secara vertikal ke atas, awalnya batu melaju konstan ke atas. Lalu dia melambat dan berhenti akibat adanya gaya gravitasi. Batu tersebut selanjutnya turun ke bumi dengan kecepatan dari massa batu ditambah gaya gravitasi yang mempercepatnya. Selanjutnya untuk hukum Newton ketiga, nah di sini yang berbunyi tadi ada aksi reaksi. Saat memukul paku, misalnya memakai palu, palu adalah gaya dari aksi, dan gaya dari paku merupakan gaya reaksi dari pemukulan melalui palu tersebut. Jadi ada aksi dan reaksi. Kalau kita cermati di sini pertanyaannya, percepatan satu benda berbanding terbalik dengan massanya, maka ini hukum Newton 2. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang D, 2 dan 4. Yang 2 tadi orang terjun payung, 4 buah jatuh dari pohonnya, berhubungan dengan gaya gravitasi. Seperti contohnya tadi kan melempar batu ke atas, kemudian dia jatuh lagi dipengaruhi oleh gaya gravitasinya. Orang terjun payung dan buah yang jatuh dari pohonnya ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu materi kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan seperti biasa kita belajar sedikit demi sedikit saja, yang penting apa yang kita pelajari dapat kita serap dan dapat kita pahami. Karena kalau kita belajar banyak-banyak tetapi tidak terserap itu juga percuma. Nah, mudah-mudahan
Apa yang kami sampaikan ini nanti bermanfaat untuk teman-teman semua dalam menghadapi tes seleksi P3K untuk tahap selanjutnya. Dan saya doakan teman-teman yang sedang berjuang dalam seleksi tes P3K ini, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan membuahkan hasil yang baik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa lagi dalam video selanjutnya.